Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan warung soto. Rebusan pertama. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung soto sederhana milik seorang pria parubaya bernama Pak Siman. Warungnya tidak besar, tapi setiap pagi selalu ramai. Aromanya harum, kuahnya gurih, dagingnya empuk. Semua orang sepakat, soto Pak Siman adalah yang ternak di desa itu, bahkan mungkin sekabupaten. Namun, tidak ada yang tahu bahwa 5 tahun lalu, Pak Siman hanyalah penjual soto keliling yang dagangannya nyaris tak pernah laku. Istrinya meninggal karena sakit, anaknya merantau dan tak pernah kembali, dan hidupnya hancur. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Pak Siman yang sedang berteduh di pos ronda didatangi oleh seorang kakek misterius berbaju hitam lusuh, bertongkat kayu bengkok. "Kalau kamu ingin warungmu laku, datanglah ke Sendang Suro, tengah malam, dan ikuti aroma daging rebus," bisik si kakek, suaranya seperti dicampur suara burung gagak. Pak Siman awalnya mengira itu hanya omong kosong. Tapi seminggu setelah kejadian itu, usahanya makin sepi. Dalam keputusasaan, ia mengikuti petunjuk sang kakek. Malam itu, ia berjalan ke arah Sendang Suro, sebuah sendang yang dikenal angker dan jarang dijamah warga. Di sana, benar saja, ia mencium aroma daging rebus yang menggoda. Di tengah gelap, ia melihat seorang wanita berambut panjang sedang mengaduk kuali besar di atas api. Wajahnya tidak tampak, tertutup rambut hitam legam. "Kau ingin warungmu ramai, Siman?" Suara wanita itu dingin, menusuk. Pak Siman mengangguk pelan. "Ada syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus merebus daging spesial. Jangan tanya dari mana asalnya. Jangan bertanya siapa yang mengambilnya. Cukup masak dan sajikan." Tanpa pikir panjang, Pak Siman menyanggupi. Besoknya, warung sotonya langsung meledak. Orang-orang datang dari desa lain. Soto Pak Siman jadi pembicaraan. Rezekinya mengalir deras. Ia membeli motor, memperluas warung, bahkan mulai mempekerjakan 2 pegawai muda. Namun tiap malam Jumat Kliwon, ia akan menutup warung lebih cepat dan memasak sendiri di dapur yang dikunci rapat. Orang-orang desa mulai curiga. Mereka bilang kadang terdengar suara tangisan dari dapurnya. Ada pula yang melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di belakang warung, menghadap ke kuali. Tapi tak ada yang berani bertanya. Hingga suatu malam, salah satu pegawainya yang baru, Yadi, mencoba mengintip dapur lewat celah jendela. Yang dilihatnya membuatnya muntah dan tak bisa bicara selama 3 hari. Apa yang Yadi lihat? Itulah yang akan terungkap di episode selanjutnya. Tatapan dari celah jendela, lanjutan. Dan tangannya menggendong sesuatu, seperti tubuh kecil yang sudah dibungkus kain putih. Yadi menahan napas. Dari posisinya yang tersembunyi, ia melihat Pak Siman menerima benda itu dari si wanita, lalu dengan wajah datar melemparkannya ke dalam kuali mendidih. Suara bluk, diikuti gelembung besar yang meletup-letup. Aroma daging yang biasanya menggoda kini berubah amis dan menyengat, seperti bau bangkai. Wanita itu masih berdiri, tubuhnya bergoyang pelan seirama api yang menari di bawah kuali. Tiba-tiba, kepalanya berputar perlahan ke arah jendela. Rambutnya tersibak, dan mata hitam legamnya menatap langsung ke arah Yadi. Mata itu tidak memiliki bola mata, hanya rongga hitam kosong. Yadi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kegelapan menyergap pandangannya, dan malam itu, Yadi pingsan di samping gudang. Keesokan harinya, tubuh Yadi ditemukan oleh pegawai lain. Ia demam tinggi, mulutnya komat kamit seperti orang kesurupan, dan setiap kali melihat dapur, ia menjerit seperti melihat setan. Pak Siman hanya diam, matanya menatap tajam, lalu berkata, "Anak muda itu terlalu ingin tahu. Kadang, penasaran bisa membuatmu kehilangan kewarasan." Sejak hari itu, Yadi tak lagi bekerja. Ia pulang ke kampungnya di lereng Gunung Merbabu, dan konon,
tak pernah berbicara lagi. Sementara itu, warung soto Pak Siman justru semakin ramai. Bahkan muncul di media sosial dan ditulis di blog kuliner. Banyak food vlogger datang, memuji kuahnya yang terasa seperti masakan ibu sendiri. Tapi tak ada yang tahu bahwa rasa itu berasal dari tumbal-tumbal yang direbus setiap malam Jumat Kliwon. Sampai suatu hari, ada seorang mahasiswi bernama Laras yang tertarik meneliti warung tersebut untuk skripsinya. Ia tak percaya hal mistis. Ia ingin membuktikan semua hanya mitos desa. Tapi Laras tidak tahu bahwa malam Jumat Kliwon berikutnya, dialah yang ditandai oleh sang penunggu kuali. Tumbal selanjutnya. Laras, mahasiswi jurusan antropologi dari sebuah universitas ternama di Semarang, tiba di desa tempat warung soto Pak Siman beroperasi dengan semangat menyala. Tugas akhirnya adalah meneliti ritual kuliner dan mitos lokal di daerah Jawa Tengah. Warung Pak Siman adalah sasaran menarik karena cerita-cerita misterius yang beredar. Warung soto yang rasa kuahnya bisa bikin orang nangis rindu rumah, tapi tiap malam Jumat Kliwon dapurnya bau busuk, kata salah satu warga saat Laras wawancarai. Semakin banyak ia menggali, semakin banyak cerita mengerikan ia dengar. Tentang suara-suara dari dapur. Tentang pegawai bernama Yadi yang katanya hilang akal. Tentang sosok perempuan yang sering terlihat duduk di atas genteng warung ketika hujan turun. Namun, Pak Siman sendiri menyambut Laras dengan ramah. Ia mengizinkan Laras makan gratis, bahkan menawarkan wawancara. Silakan saja, Mbak. Tapi kalau bisa, jangan ganggu dapur. Itu jantung usaha saya. Laras mencium kejanggalan dari larangan itu. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Laras menyelinap diam-diam, bersembunyi di belakang gudang, di tempat yang sama dengan Yadi dulu. Ia membawa kamera kecil tersembunyi dan voice recorder. Dari balik celah papan dapur, ia melihat Pak Siman sedang berdiri di depan kuali. Uap panas membumbung. Tapi bukan itu yang mengejutkannya. Tiba-tiba, pintu belakang dapur terbuka sendiri. Dan dari kegelapan, muncul sosok wanita berambut panjang yang menyeret anak kecil berkaus merah. Matanya kosong, seperti tak sadar. Tumbal sudah datang, bisik suara serak perempuan itu. Rebus, Siman, maka rezekimu takkan putus. Laras terperanjat. Ia nyaris menjerit, tapi menutup mulutnya sendiri. Ia merekam segalanya. Tangan Pak Siman gemetar saat menyambut anak itu. Ia melihat ke arah kuali, dan di detik itu, anak itu menoleh. Itu adik sepupunya sendiri. Namanya Damar. Laras panik. Ia tak tahu adik sepupunya sedang menginap di rumah kerabat yang kebetulan satu desa dengan Pak Siman. Kenapa bisa anak itu yang dijadikan tumbal? Dengan sekuat tenaga, Laras menendang pintu belakang warung dan menerobos masuk sambil berteriak. Jangan! Itu keluarga saya. Pak Siman terpaku. Sang wanita penunggu kuali menoleh cepat ke arah Laras, matanya menyala merah. Suara jeritan dari dalam kuali meledak seperti bom. Api di tungku tiba-tiba menyembur tinggi. Dalam sekejap, Laras kehilangan kesadaran. Ia terbangun keesokan harinya, di depan warung yang sudah tutup. Damar menghilang. Tak ada jejaknya. Tak ada yang percaya cerita Laras, bahkan polisi desa pun menganggapnya stres. Tapi kamera kecil yang ia bawa merekam semuanya. Namun, saat ia memutar ulang video itu, yang terekam hanya dirinya sendiri berdiri di dapur gelap, tertawa sambil memegang pisau. Kuali berdarah. Laras tak bisa tidur sejak malam itu. Setiap ia pejamkan mata, bayangan Damar muncul. Matanya kosong, tubuhnya ditarik menuju kuali mendidih oleh sosok wanita berambut panjang. Ia yakin, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bekerja di balik warung soto itu. Yang membuatnya semakin terguncang, video rekaman yang ia bawa kini jadi bahan olokan di kampus. Video itu memperlihatkan dirinya tertawa sendiri di dapur gelap sambil menari di depan kuali. Tak ada Pak Siman, tak ada anak kecil. Tak ada wanita misterius. Hanya Laras dan senyum gila yang tak ia kenali sebagai dirinya sendiri.
Ia kembali ke desa, bukan untuk meneliti lagi, tapi untuk menghentikan semuanya. Namun, desa itu berubah. Warung Pak Siman kini lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang antre sejak pagi. Bahkan ada mobil-mobil berplat luar kota. Sosial media meledak dengan pujian. Soto paling gurih di Jawa. Begitu tajuknya. Laras memaksa masuk ke warung. Ia menatap Pak Siman dengan mata berkaca-kaca. Kembalikan damar. Kau tahu dia masih hidup di dalam sana. Pak Siman hanya menatap Laras dengan senyum tipis. Satu tumbal, ratusan mangkok terjual. Damar membawa rezeki lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tiba-tiba, dari dapur, terdengar jeritan anak kecil. Pelanggan menoleh, sebagian bingung, sebagian seperti tidak mendengar apa-apa. Laras berlari ke dapur. Kali ini, ia tidak peduli dengan apa yang akan ia hadapi. Tapi saat membuka pintu dapur, ia terkejut. Kuali itu kini penuh darah. Tidak seperti air rebusan biasa, tapi kental, bergelembung, dan menyemburkan aroma daging busuk. Di dalam kuali, tampak bayangan anak-anak yang berenang, menjerit, meronta, tapi tak bisa keluar. Kepala Laras berdenyut. Ia jatuh tersungkur. Dari atas kuali, muncul tangan putih pucat dengan kuku panjang. Penunggu kuali itu turun dari langit-langit, merangkak seperti laba-laba. Kamu yang mengganggu, kamu yang akan direbus. Laras berusaha meraih pisau dari meja dapur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Penunggu itu mendekat, berbisik, "Rebus, atau kau yang direbus." Namun sebelum tangan itu menyentuh Laras, Pak Siman masuk dan menghardik dengan bahasa Jawa halus namun tajam. Penunggu itu berhenti. Laras dilepaskan, tapi dengan syarat, harus bungkam, harus pergi, atau tumbal selanjutnya adalah ibunya sendiri. Laras pergi. Ia pulang ke Semarang, membawa trauma yang tak sembuh. Tapi ia tahu, pesugihan itu nyata, dan setiap semangkuk soto yang dijual adalah hasil dari kuali berdarah. Tapi cerita belum berakhir, karena malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Siman tak menemukan tumbal. Penunggu mulai murka. Warung mulai dilanda kejadian aneh. Pelanggan keracunan, pegawai kesurupan, dan suatu malam, Pak Siman mendapat tamu dari masa lalunya. Tamu tengah malam. Angin malam berhembus lirih menyusuri celah warung yang mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini, hari ketika Pak Siman terbangun karena bunyi ketukan pelan di pintu belakang warung. Tok, tok, tok. Awalnya ia kira itu suara angin atau binatang liar. Tapi ketika ketukan itu semakin keras dan teratur, jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Ia bangkit perlahan, berjalan melewati ruang tengah menuju dapur, tempat pintu belakang berada. Ketika pintu dibuka, sosok yang berdiri di ambang pintu membuat tubuhnya nyaris lunglai. Yadi, mantan pegawainya yang sudah lama dianggap gila dan menghilang dari desa. Wajah Yadi pucat, matanya cekung seperti tak pernah tidur. Tapi kali ini, sorot matanya penuh kesadaran. Bukan seperti orang hilang akal. "Pak, saya datang bukan buat kerja lagi. Saya datang buat nuntut." Pak Siman diam. Tidak terkejut, tidak juga marah. Hanya mata tuanya menyipit tajam. "Kau kembali dengan jiwa yang tak lagi kosong. Apa yang kau lihat malam itu telah mengikatmu pada kuali ini, Yadi." Yadi masuk tanpa diundang. Tangannya gemetar, namun langkahnya mantap. Ia membuka selembar kertas, sebuah foto. Di dalamnya, ada wajah-wajah anak-anak yang hilang di desa-desa sekitar. Salah satunya adiknya sendiri, yang menghilang setahun lalu. "Adikku jadi tumbalmu, kan?" Pak Siman hanya memandang hening, lalu berkata, "Kau pikir aku yang menentukan siapa jadi tumbal? Penunggu itu yang menuntut. Aku cuma tukang rebus." Mendadak, api di tungku menyala dengan sendirinya. Uap kuali mengepul. Aroma amis darah menyengat hidung. Dan dari dinding dapur, keluar tangan-tangan hitam yang merangkak seperti cacing raksasa. "Dia datang," bisik Pak Siman. Penunggu kuali muncul dari asap.
Wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya seperti dililit usus dan rambut manusia. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Ia merangkak ke arah Yadi dengan cepat. Tapi Yadi membuka botol kecil dari sakunya dan memercikkan air ke arah makhluk itu. Air doa dari seorang kiai. Penunggu itu menjerit, tubuhnya terbakar seperti disiram asam. Ia menghilang ke balik dinding sambil meraung. Bila tak ada tumbal, Siman yang kubawa. Pak Siman jatuh terduduk. Mulutnya bergetar. Ia tahu, malam ini batas kesepakatan telah dilewati. Dia takkan berhenti sampai dapat jiwa. Yadi menatap Pak Siman dengan tatapan iba dan amarah bercampur. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat. Besok malam Jumat Kliwon, Pak. Siapkan dirimu. Karena kali ini, penunggu itu akan menjemputmu. Keesokan paginya, warung Pak Siman tutup. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, warung itu benar-benar kosong. Tapi warga mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam warung setiap malam. Tangisan anak, jeritan wanita, dan tawa-tawa Pak Siman sendiri. Malam terakhir di warung soto. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan desa itu seperti ditelan sunyi. Angin tak berhembus, lampu-lampu padam meski listrik tak bermasalah. Warga desa menutup jendela rapat-rapat, menggantungkan daun kelor, dan menabur garam di depan pintu. Semua tahu, malam ini, penunggu kuali akan menjemput tumbal yang tertunda. Di dalam warung, Pak Siman duduk sendirian. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Di depannya, kuali besar berisi darah mendidih, yang sejak siang tadi tak berhenti mengeluarkan suara seperti orang merintih. Pak Siman telah mencoba segalanya. Membakar kemenyan, memanggil dukun, bahkan menyiram dapur dengan air doa. Tapi tak ada yang berhasil. Penunggu itu sudah lapar. Dan kali ini, ia tak mau lagi ditipu. Ambil aku saja, asal jangan bawa warung ini pergi. Gumam Pak Siman lirih, suara putus asa yang tak lebih keras dari bisikan angin. Tepat tengah malam, pintu warung terbuka sendiri. Uap pekat melayang masuk, dan dari balik kuali, sosok itu muncul. Penunggu kuali, kini dalam bentuk paling mengerikan. Tubuhnya lebih besar, seolah terbuat dari daging busuk yang digabung menjadi satu. Ratusan tangan kecil mencuat dari perutnya, menggeliat seperti cacing. Kau sudah gagal. Kau langgar ikatan. Dan tumbal terhenti. Maka, kau jadi persembahan. Pak Siman menangis. Ia mencoba lari ke belakang, tapi seluruh pintu menghilang, seolah ia terperangkap di dalam dunia lain. Lantai berubah menjadi daging, dinding berubah menjadi rahang raksasa. Dan kuali mendidih, melompat ke arahnya. Tangan-tangan hitam mencengkeram tubuh Pak Siman. Ia menjerit. Tubuhnya ditarik menuju dalam kuali. Saat kakinya menyentuh air mendidih, kulitnya mengelupas, tulangnya menghitam, tapi ia belum mati. Penunggu itu berbisik di telinganya. Kau rebus banyak jiwa. Kini rasakan bagaimana direbus hidup-hidup. Pak Siman ditelan oleh kuali, seluruh tubuhnya masuk perlahan. Jeritannya menggema hingga keluar warung. Terdengar seperti suara orang tertawa dan menangis bersamaan. Lalu sunyi. Keesokan harinya, warung itu ditemukan warga dalam keadaan terbakar dari dalam. Tapi anehnya tidak satu bagian pun dari luar terbakar. Hanya dapurnya yang hangus, dan di tengah dapur, kuali besar itu menghilang. Pak Siman tak pernah ditemukan. Warungnya ditutup permanen. Tapi konon, di malam-malam tertentu, jika kau melewati tempat itu, bisa terdengar suara mendidih dari dalam tanah. Dan aroma soto, yang bercampur bau amis darah. Terakhir kematian yang dinanti. 2 bulan telah berlalu sejak warung soto Pak Siman lenyap, dilalap api dari dalam. Desa itu mulai tenang kembali, tapi ketenangan itu bukan karena rasa aman, melainkan rasa takut yang dipendam. Warga tahu, sesuatu masih mengintai dari bekas tanah warung itu. Dan siapapun yang mencoba mendekat, selalu pulang dengan mimpi buruk. Tentang kuali yang berbisik dan anak-anak yang menjerit.
Laras kembali ke desa, kali ini bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk menutup kisah. Ia membawa segenggam tanah dari makam ibunya, sebuah botol air doa dari pondok pesantren, dan sebuah tekad. Jika Kuali itu masih haus darah, biarlah aku yang mengakhirinya. Malam itu, Laras duduk tepat di bekas warung, di atas tanah hitam hangus. Ia menaburkan garam, membaca doa yang diajarkan oleh seorang ustaz tua dari daerahnya. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Aroma amis menyeruak, dan dari celah retakan, asap merah merayap naik, membawa suara-suara, jeritan Pak Siman. Laras lari, dia belum kenyang. Tapi Laras tetap duduk. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya penunggu itu? Kenapa harus ada darah? Kenapa harus soto? Dari dalam tanah, Kuali itu muncul kembali. Bukan dalam bentuk logam, tapi seolah menjadi bagian dari bumi itu sendiri, berdenyut seperti jantung raksasa. Di sekelilingnya, bayangan para korban tumbal muncul satu persatu. Anak-anak, wanita, pegawai warung, bahkan damar. Semua menatap Laras dengan mata kosong. Dan akhirnya, dari dalam Kuali, penunggu muncul untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, ia tak marah. Ia menangis. Aku dulunya manusia, tukang soto seperti Siman. Tapi aku ditipu, disiksa, direbus hidup-hidup. Hingga jiwaku tak bisa pergi. Lalu aku jadi kekuatan dendam. Aku butuh tumbal, agar kutukan ini terus hidup. Laras sadar, ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang rantai kutukan yang tak pernah diputus. Ia memegang botol air doa, menggenggam erat, lalu melangkah ke arah Kuali. Kalau memang jiwa manusia yang membuatmu hidup, maka ambil saja aku. Tapi biarkan yang lain pergi. Penunggu itu menatap Laras. Tangannya perlahan meraih wajahnya. Dan Kuali itu terbuka, menyala merah. Tapi sebelum Laras melompat, terdengar suara dari kejauhan. Yadi datang. Ia membawa benda yang berbeda. Tulang rusuk manusia yang ditemukan di sisa puing dapur Pak Siman. Ini tulangmu kan? Waktu kamu direbus, jiwamu tertahan karena jasadmu disembunyikan. Sekarang, aku kuburkan ini secara layak. Yadi menanam tulang itu di tanah, membaca doa pelan. Dan tiba-tiba, tubuh penunggu itu mengejang, menjerit, lalu meledak menjadi abu. Kuali ambruk dan retak. Seluruh bayangan korban lenyap dalam cahaya putih. Kutukan berakhir. Namun Laras tak pernah bangun dari pingsannya malam itu. Tubuhnya ditemukan esok pagi, utuh, tanpa luka. Tapi matanya terbuka kosong, dan ia tak pernah bicara lagi. Laras hidup, tapi jiwanya, entah di mana. Warung soto itu kini jadi tanah kosong, ditanami pohon Kamboja. Tak ada yang berani sentuh. Dan konon, di malam Jumat Kliwon, pohon Kamboja itu mengeluarkan aroma soto, dan getar tanah seolah Kuali itu masih mendidih di bawahnya. Tamat.